Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat semuanya ya. Pelajaran kita hari ini yaitu Citizen atau Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu tentang bab 5. Apa itu? Yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sub B-nya arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, dan yang C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Manusia disebut juga makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Makanya diperlukan yang namanya kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu pada alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Gotong royong merupakan bentuk daripada salah satu kerjasama, yang mana gotong royong atau kerjasama ini cerminan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan terbagi menjadi cakupannya yaitu terkait dengan sosial politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan negara antar umat beragama. Ini merupakan cakupan kerjasama dalam berbagai bidang politik kehidupan. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan yaitu sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia sendiri merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah atau permusyawaratan sendiri adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan, pendapat atau mufakat. Di mana dari hasil musyawarah itu, maka tercetuslah yang namanya mufakat atau kesepakatan. Kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Nah, pajak ini digunakan oleh negara untuk apa? Membiayai pembangunan nasional agar adanya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan, yaitu tentang pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan apa? Yaitu keamanan dan pertahanan negara. Kita bisa bayangkan apabila tidak ada kerjasama antar masyarakat ataupun bangsa kita sendiri, yang ada nanti ketika ada perpecahan ataupun peperangan, maka tidak adanya wujud kerjasama, atau yang timbul nanti justru ada kekacauan yang tidak menimbulkan atau memecah belahkan persatuan yang ada, sehingga tidak terwujud keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari, yaitu bela negara. Adapun pasalnya yang perlu kalian hafalkan adalah pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan terkait dalam hal keyakinan ya. Nah, adapun pasal yang dibahas dalam hal ini itu pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama, sikap fanatik sempit. Apa itu? Dimana sifat yang merasa diri sendiri itu paling benar atau agamanya merasa paling benar. Kedua, sikap individualis. Lebih mendahulukan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Yang ketiga, sikap eksklusivisme. Sikap di mana selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Seperti itu ya. Yang keempat, sikap primordialisme. Perasaan kesukuan yang sangat berlebihan. Jadi merasa sukunya paling benar dan paling bagus. Nah, sikap-sikap ini yang tidak terpuji atau tidak perlu dilakukan termasuk kita sebagai siswa ya, ataupun sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan atau mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan dapat terwujud dengan adanya kerjasama dalam hal kehidupan sekolah, kerjasama dalam kehidupan masyarakat, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama dalam kehidupan sekolah dapat contohnya atau yang diwujudkan yaitu tentukan dan raih tujuan bersama seperti visi misi sekolah dan sebagainya, sehingga terwujud sekolah yang aman dan mampu saling menyayangi, saling membantu, gotong royong dan sebagainya. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. 3. Taati peraturan sekolah agar sekolah menjadi tertib. Selalu bekerja sama, jangan memandang rendah peserta didik lain atau siswa lain.
sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Nah, ini. Yang kelima, tidak membuat masalah di kelas. Misalnya siswa yang malas mengerjakan tugas piket. Ya. Yang keenam, saling percaya. Sehingga dengan itu terbentuklah kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Saling menghargai dan memberikan penghargaan. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat sendiri itu dapat terwujud seperti peserta didik ikut dalam kegiatan masyarakat. Ada kerja bakti, perayaan Hari Besar Nasional atau 17 Agustusan, atau Hari Besar Islam, ya sanitasi, perbaikan jalan dan sebagainya, yang mana merujuk pada dalam lingkup kehidupan masyarakat yang ada. Sekolah juga secara khusus dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, seperti program baksos atau bakti sosial. Kemudian ada bazar sekolah, dan sebagainya. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak, salah satunya menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang tentunya ini diatur oleh pemerintah, dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program yang ada oleh pemerintah sendiri. Nah, ini adalah latihan soal. Silakan kalian simak pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya masing-masing. Soal pertama, apa pengertian kerjasama? Silakan jawab apakah A. Bekerjasama atau bekerjasama diartikan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, atau B. Kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Soal kedua, cerminan dari sila keberapakah sikap gotong royong itu? Apakah B. Sila keempat, ataukah justru yang A. Sila ketiga? Soal selanjutnya, sila keberapakah landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia? Ayo, sila berapa? Apakah B. Sila keempat, ataukah justru yang A sendiri, sila ketiga? Baik, Bapak kira cukup ya. Semoga materi yang kita bahas atau Bapak coba jelaskan dalam hal ini bisa dapat bermanfaat dan juga memudahkan kalian untuk belajar untuk PKKN atau pendidikan kewarganegaraan mengenai bab 5, yaitu kerjasama dalam hal kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.